Real Madrid menutup musim La Liga 2024-25 dengan kemenangan 2-0 atas Real Sociedad di Santiago Bernabeu pada Sabtu 24 Mei. Kylian Mbappe menjadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol. Satu lewat rebound penalti di menit ke-38 dan satu lagi melalui penyelesaian tajam di menit ke-83. Kemenangan ini membawa Madrid finish di posisi kedua klasemen dengan 84 poin. Laga ini juga menjadi momen perpisahan emosional bagi beberapa sosok penting. Luka Modric mengakhiri 13 musimnya bersama klub, mendapat penghormatan dari rekan setim dan supporter saat ditarik keluar. Carlo Ancelotti pun menjalani laga terakhir sebagai pelatih Madrid sebelum beralih ke timnas Brasil, sementara Lucas Vazquez juga berpamitan dengan para pendukung. Erik ten Hag dipastikan akan menjadi pelatih kepala baru Bayer Leverkusen, menggantikan Xabi Alonso. Kesepakatan telah tercapai dengan kontrak berdurasi 2 tahun hingga Juni 2027, dan penandatanganan resmi dijadwalkan pada Senin mendatang. Ten Hag memilih Leverkusen sebagai prioritas meskipun mendapat pendekatan dari mantan klubnya, Ajax. Penunjukan ini menjadi langkah penting bagi Leverkusen setelah kesuksesan Alonso, dan menandai babak baru bagi Ten Hag usai melatih Manchester United. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, dikabarkan telah memberi lampu hijau kepada Alejandro Garnacho untuk meninggalkan klub pada musim panas ini. Keputusan tersebut muncul setelah hubungan keduanya memanas, menyusul unggahan kontroversial Garnacho dan keluarganya usai kekalahan United dari Tottenham di final Liga Eropa, di mana Garnacho hanya bermain sebagai pengganti menit ke-71. Garnacho secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya, menyatakan bahwa kontribusinya sepanjang kompetisi tidak sebanding dengan peran yang diberikan di final. Ungkapan serupa juga disuarakan oleh saudaranya, Roberto, yang menyebut Garnacho dikhianati. Ketegangan internal ini membuat Amorim memutuskan untuk membuka pintu keluar bagi sang pemain, menandai akhir kerjasama yang sebelumnya menjanjikan, terutama mengingat peran krusial Garnacho di beberapa momen penting. Manchester City mulai melakukan pembicaraan langsung dengan AC Milan terkait transfer gelandang Tijani Reijnders, yang kini menjadi target utama mereka di bursa transfer musim panas ini. Negosiasi antara kedua klub akan berlanjut pekan depan, dengan City diperkirakan segera mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Langkah cepat ini diambil untuk memperkuat skuad mereka jelang Piala Dunia antar klub. Selain itu, City juga ingin mengantisipasi minat dari klub-klub top Eropa lainnya terhadap Reijnders, yang tampil konsisten sepanjang musim lalu bersama Rossoneri. Jonathan Tah dilaporkan akan bergabung dengan Bayern Munich. Sang bek timnas Jerman telah menyetujui kesepakatan pribadi, dan Bayer Leverkusen mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima pemberitahuan resmi dari sang pemain. Leverkusen kini menunggu Bayern untuk menghubungi mereka guna membahas nilai transfer, dengan harapan Tah bisa tersedia untuk FIFA Club World Cup. Bayern segera mendapatkan bek baru untuk memperkuat lini belakang mereka. Keputusan Jonathan Tah untuk bergabung dengan Bayern Munich menjadi pukulan telak bagi Barcelona. Klub Katalan sudah mengincar sang bek sejak musim panas lalu, dengan pelatihan Hansi Flick disebut sangat tertarik membawanya ke Camp Nou. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Liverpool telah mengajukan pendekatan resmi kepada Bayer Leverkusen untuk merekrut Florian Wirtz. Setelah mendapat lampu hijau awal dari sang pemain, kedua klub kini tengah berdiskusi terkait nilai transfer dan paket kesepakatan. Pemain berusia 22 tahun itu berhasil mencetak 16 gol dan 15 assist musim ini, saat Leverkusen finish 13 poin di belakang juara Bundesliga Bayern. Sementara Wirtz menjadi pemain reguler bagi Jerman, tampil 29 kali sejak melakoni debut seniornya pada 2021. The Reds ingin menyelesaikan proses negosiasi secepat mungkin agar tidak menjadi saga berkepanjangan di bursa transfer musim panas ini. Langkah cepat ini diambil untuk menghindari kejutan dari klub pesaing. Ansu Fati kembali dikaitkan dengan potensi hengkang dari Barcelona pada musim panas ini setelah kesulitan mendapat menit bermain di bawah pelatih baru, Hansi Flick. Klub Ligue 1, AS Monaco, disebut tertarik merekrut pemain muda Spanyol itu untuk memperkuat skuad mereka menjelang Liga Champions musim depan. Meski demikian, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, menyatakan bahwa tidak ada pemain yang ingin pergi saat ini, termasuk Fati. Ia menegaskan bahwa klub masih menghargai sang pemain, meskipun sempat diganggu cedera. Ketertarikan dari Monaco menjadi sinyal bahwa masa depan Fati di Camp Nou belum sepenuhnya aman, terutama jika ia mencari jaminan bermain lebih reguler. Bayern Munich dikabarkan tertarik merekrut Kaoru Mitoma dari Brighton Hove Albion pada bursa transfer musim panas mendatang. Di bawah arahan pelatih baru Vincent Kompany, Bayern tengah merombak skuad dan melihat Mitoma sebagai sosok yang cocok untuk memperkuat lini serang.
Laporan dari Florian Plettenberg, Sky Sport Jerman, menyebutkan bahwa pembicaraan awal telah dilakukan dengan perwakilan sang pemain. Mitoma mencetak 11 gol dan 3 assist musim ini, serta dikenal dengan kemampuan dribelnya di ruang sempit, atribut yang disukai Kompany. Meski belum ada tawaran resmi, pemain asal Jepang itu dikabarkan terbuka untuk pindah ke Bundesliga. Bayern menilai Mitoma punya potensi besar untuk berkembang dan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Bek kiri Barcelona, Alex Valle, dipastikan akan menyelesaikan kepindahan permanen ke klub Serie A, Como, setelah menjalani masa pinjaman. Valle yang pindah dari Celtic ke Como pada musim dingin ini, sudah tampil sebanyak 14 kali di Liga Italia. Como akan membayar biaya awal sebesar 4 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk variabel untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 21 tahun tersebut. Valle awalnya dianggap sebagai prospek menjanjikan untuk Barcelona, namun persaingan ketat di posisi bek kiri membuatnya sulit menembus skuad utama. Alejandro Balde menjadi pilihan utama, sementara Gerard Martin juga menjadi opsi utama pelatih Hansi Flick. Dengan situasi ini, Como menjadi tujuan baru bagi Valle untuk melanjutkan karirnya secara permanen. Bournemouth dikabarkan tengah mengincar bek Lazio, Mario Gila, untuk menggantikan Dean Huijsen yang akan bergabung dengan Real Madrid. Setelah sukses mendatangkan Huijsen dari Juventus, The Cherries kembali membidik talenta dari Serie A, seperti dilaporkan oleh Tutto Mercato Web dan Mundo Deportivo. Mario Gila, lulusan Akademi Real Madrid, tampil impresif bersama Lazio musim ini dengan 42 penampilan, 2 gol, dan kontribusi dalam 12 clean sheet. Meskipun hanya sempat tampil 2 kali untuk tim utama Madrid pada musim 2021-22, ia tetap menjadi bagian dari skuad juara La Liga. Sementara itu, Bournemouth akan menutup musim dengan laga kontra Leicester City, sedangkan Lazio menghadapi Lecce demi mengamankan tiket Liga Champions. Atletico Madrid telah resmi memperpanjang kontrak gelandang muda mereka, Pablo Barrios, selama 5 tahun ke depan. Pemain berusia 21 tahun asal Spanyol itu telah menjadi andalan Diego Simeone di lini tengah dalam 2 musim terakhir dan kini diproyeksikan sebagai bagian penting masa depan klub. Barrios, yang disebut-sebut sebagai calon kapten penerus Koke, telah mencatatkan 101 penampilan dengan torehan 4 gol dan 7 assist. Musim ini, ia tampil impresif dengan 40 laga dan lebih dari 3.000 menit bermain. Saat ini, ia tengah bersiap menghadapi laga terakhir La Liga melawan Girona pada Minggu 25 Mei malam WIB. Valencia dilaporkan tertarik mendatangkan Jamie Vardy pada bursa transfer musim panas tahun ini. Striker berusia 38 tahun itu baru saja memainkan laga kandang terakhirnya bersama Leicester City dan akan berstatus bebas transfer setelah kontraknya habis. Menurut The Sun, manajer Carlos Corberán melihat Vardy sebagai sosok berpengalaman yang masih bisa memberi kontribusi signifikan di lini depan. Meski usianya tak muda, Vardy belum berniat pensiun dan masih ingin bermain di level tertinggi. Musim ini, ia mencetak 10 gol di semua kompetisi bersama Leicester. Ketertarikan Valencia disebut sebagai bentuk penghargaan atas perjalanan panjang karir Vardy di sepak bola Inggris, sekaligus kepercayaan bahwa ia masih tajam untuk bersaing di La Liga. Bek Real Madrid, Eder Militao, telah kembali berlatih bersama tim setelah hampir menyelesaikan proses pemulihan cedera. Kabar ini menjadi sinyal positif menjelang partisipasi Madrid di Piala Dunia antar klub. Militao menunjukkan dedikasi penuh selama masa pemulihan, bahkan membawa keluarganya dari Brasil saat Natal untuk tetap menjalani sesi latihan secara konsisten di Madrid. Kini, sang bek makin dekat untuk kembali tampil di lapangan. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.